Hai para najis, balik lagi di Guy Village. Hai, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja. Jadi di video kali ini nih gue nggak pengen cerita tentang seputar dunia persilatannya pelangi atau gue pengen ngapain. Tapi di sini gue pengen cerita tentang pengalaman sang driver online atau Gojek, Gokar gitulah. Tapi yang mobil, karena dia tuh pernah mengalami kisah seram. Tapi kisah horornya ini tuh bukan datang dari Mbak Kunti atau apa ya, tapi dari manusia. Aduh, ibaratnya begal lah, dia pernah dibegal. Dan sumpah ini kisahnya bikin gue merinding karena gue dengar langsung dari si bapak. Dan sumpah gue tuh kepikiran juga ya, emang bener sih kata orang ya, setan manusia tuh lebih jahat daripada setan ya, itu ya, makanya orang pada ngomong kayak gitu. Nah buat kalian yang belum gabung, langsung aja di subscribe biar kalian tuh nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kita mulai ke cerita dari Bapak Edi ini ya. Kita nyebut bapaknya, namanya Bapak Edi aja ya, karena privacy. Dan juga jadi gini loh ceritanya, kemarin kan gue sempet kayak pergi ke daerah Depok lah. Nah gue ada salah satu konten yang gue collab sama salah satu konten, yaitu HNB Channel. Jadi kalian langsung aja mampir ke channelnya HNB, nanti ada gue dan gue bakal taruh linknya di deskripsi. Dan kalian subscribe ya, karena di channel itu tuh ada zodiak gitu, tarot, terus juga baca-baca tarot, serta ada podcast yang gak kalah menarik dari channel gue ini loh. Pokoknya kalian wajib mampir ke HNB Channel. Nah waktu hari Rabu ya, hari Rabu itu ceritanya nih, gue kan memang udah niat untuk ke Depok untuk collab itu ya sama Bang HNB itu. Nah pas pulang itu sekitar gue kelar konten itu 1:30 malam. Nah gue juga orangnya kan sebetulnya nggak pernah keluar malam ya Wak, semenjak pandemi ini lebih di rumah aja karena nggak ada duit ya najis. Nah akhirnya gue pulang naik pakai jasa Gokar atau kayak kalian tau lah, mobil online gitu. Nah kebetulan tuh gue dapet bapak nih, si Bapak Edi. Nah awalnya sih kita ngobrol tentang kayak ya udah ya, namanya gue juga kan orangnya bawel ya, maksudnya daripada gue bengong, akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Berawal dari ngobrol kayak ngomongin kerjaan, terus ngomongin YouTube. Nah gue iseng nanya, Pak pernah gak sih selama jadi driver tuh ada gak pengalaman horor? Gue bilang horor sih enggak mas, tapi serem maksudnya. Nah pikir kita kan kalau horor itu menyangkut dengan setan gitu ya atau apa gitu. Ternyata dia tuh sempat dibegal Wak, dan sumpah kisahnya tuh bikin gue merinding. Nah karena gue pikir gue kan bukan niat untuk konten, makanya gue nggak ngerekam. Tapi di sini gue punya cuplikan, gue tuh ngobrol sama si bapak, beberapa partnya sih. Pokoknya kalian denger pakai handsfree aja, biar gue tuh gak dibilang hoax ya kalau memang ini bapaknya cerita. Coba kalian simak video sebentar ini. Buka tuh Pak, kan dia ditutup. Parah tuh muka doang, mata doang. Dibuka. Wah ini dokter kerjanya operasi bilang gitu. Ini ponakan saya kayak gitu. Om saya kan nggak tahu saya online Bang. Tahunya saya di Sanjo ya. Operasi. Selamat saya Pak. Selamat ya. Iya. Saya dioperasi jam 4. Selesai sadar tuh jam 3 sore. Saya buka tuh, kenapa bener nangis semua? Oh baru ingat saya, istri saya, anak saya, keluarganya. Saya kenapa ya? Pertama kita buka, hausnya minta ampun Pak. Tapi sumpah itu saya serem banget weh, dipegang. Nah saya aja Pak, habis jadi itu ada sebulan Pak nggak bisa narik, takut ngeliat malam gini Pak, takut. Tapi kedesak sama ekonomi Pak, berani lagi. Udah bismillah aja lah. Itu berarti pas dipegat itu di daerah mana, Cisauk? Cisauk Pak. Tapi itu kayak perumahan apa? Itu jalan kosong sepi, gali-galian pasir itu Pak, lubang-lubang gede Bapak kalau lihat dari Karawaci. Itu sama yang cewek itu? Apanya? Yang enggak, saya udah nganterin. Pulangnya saya lewat situ kan kehabisan etol. Saya lewat bawah liatin map Pak, karena saya kan nggak tahu jalan. Saya liatin mau sini, oh ya udah saya ngerti. Tempatnya gue nggak ada lampu Pak, gelap. Jadi alang-alang gitu dulu. Sekarang udah ramean. Terus lubang dalam-dalam, orang udah lewatin terpasir.
Nah jadi kalau kalian dengar tuh si bapak kan nyebut kalau dia tuh suruh dioperasi. Nah kita lanjut ke ceritanya. Jadi kan awal-awalnya gue nanya tadi kayak, Pak pernah gak sih ada pengalaman seram? Nah dia bilang, serem sih enggak mas, tapi lebih ke maksudnya serem setan sih enggak, tapi serem ke orang. Lah maksudnya gimana? Jadi gini awalnya, si bapak ini kan katanya tuh lewat Blok M. Nah di situ ada kayak ibu hamil dan dia tuh gendong anak sama apa itu namanya itu, nenteng mah barang ya ada just tuntun anaknya, dia anaknya 2, jadi tuh ditambah dia lagi hamil. Nah posisinya tuh cewek katanya berantem sama suaminya. Tadinya gue pikir nih cewek ini yang menipu ya atau setannya, tapi enggak. Dan akhirnya si bapak ini intinya baiklah nolongin tuh cewek untuk pulang. Ditanya sama si bapak, rumahnya di mana? Di Karawaci pak. Akhirnya si bapak ini nganterin ke Karawaci. Gue kayak sih Karawaci Tangerang deh. Gue nggak ngerti lipo Karawaci di mana. Pokoknya si bapak bilang di Karawaci aja sama gue, deket mall. Nah ini gambar ilustrasi aja ya. Nah jadi tuh si bapak bilang, akhirnya si bapak nganterin. Nah gue tadi kurang nalar kan, kurang nyambung. Gue bilang, ya jadi itu cewek nipu bapak? Enggak mas, katanya gitu. Jadi ternyata pas pulang dari nganterin itu cewek sama anaknya, si bapak ini nggak tahu, pokoknya intinya tuh dia lewat Cisauk. Dia pulang entah habis nganter, gue juga lupa. Pokoknya dia tuh ngelewatin daerah Cisauk. Kata dia sih saat itu ya, gue juga lupa dia tahun berapa lewat Cisauk. Katanya jalanannya berantakan banget. Nah gue tanya kan, memang jalanannya berantakan? Iya masih hancur gitu loh jalanannya. Nah setelah itu katanya tuh dia ngikutin map aja. Pas jalan-jalan itu jalanannya kan rusak, dan tiba-tiba tuh di depan mobilnya dia tuh udah ada 4 orang pemuda nih. Nah 4 orang pemuda ini bawa senjata semua. Ada yang bawa samurai, ada yang bawa gergaji batu es. Tau kan kalian gergaji batu es itu? Gue dengar dari situ udah merinding kan ya. Gue tanya lagi, terus gimana pak? Nah jadi gak lama mereka berempat ini nyamperin dan langsung kayak, mana handphone, mana duit gitu. Akhirnya si bapak pasrah dong, kayak ngasih handphone sama duit. Dia bilang, udah mas ambil aja itu duitnya, ada 700.000 sama handphone. Nah si yang begal ini tuh kayak gak ada otaknya juga, dia malah minta mobil. Si bapak langsung bilang, kalau mobil jangan deh, kalau dompet sama handphone gak masalah, silakan ambil. Tapi kalau misalkan memang pengen mobil, berantem aja, mending mati sekalian. Itu si bapak udah nekat. Kadang kan orang yang tadinya takut tuh jadi nekat bisa ya, karena terdesak dan harus melawan. Nah si bapak ini mencoba melawan keempat itu, tapi ternyata kan tetap ya dia kan berempat. Dan si bapak sih sempat nunjukin ke gue tuh kayak luka di kepalanya, kayak jahitan. Dan ternyata itu tuh luka dari apa sih, dari cocokan batu es itu, gergaji batu es. Aduh sumpah ya, maksud gue apalagi dengan hukum sekarang apa gimana, yang kalau kita ngebela diri sama begal, katanya kita misalkan ngebunuh begal, kita juga dipenjara. Lah kita kan bela diri. Nah gue bingung juga tuh, kita harus mati gitu misalkan emang ada begal, apa nggak ngelawan? Harusnya sih dibikin ya begal ya, dia aja berani nyakitin orang, tapi masa kita melindungi diri nyakitin mereka? Sama aja ditangkap masa juga kan digebugin, sama aja, bener gak sih? Kadang malah bahkan ada juga yang mati kan kalau maling gitu digebugin. Komen di bawah deh, setuju gak sih sama hukum yang kayak kita ngelawan begal terus kitanya malah yang di penjara? Nah jadi tuh setelah bapak itu kayak udah lemah itu ya, dia tuh kayak masih ada sadar-sadarnya. Dan di sini yang part yang bikin gua merinding. Jadi sih kata gue nggak tahu ya apa namanya itu Cisauk itu dekat mana, tapi gue searching memang bener jembatan Cisauk itu deket sama Cisadane ya, Cisadane kali, jembatan Cisadane. Nah jadi tuh si bapak itu pengen dilempar ke kali situ. Nah si bapak itu pengen dilempar, tapi sebelumnya tuh ada, dia tuh inget banget wajah dari orang yang begal salah satunya, rambutnya keriting, tompelan, sama apa ya dibilang tuh kulitnya agak gelap. Dan gilanya itu si begal ngomong gini, dijilat darahnya, terus dia ngomong gini,
bapak ingat muka saya ya. Jadi kalau bapak mati bapak nggak penasaran. Di situ bulu kudukku langsung merinding karena pikir gue, aduh, ini sumpah ya nggak ada otaknya banget ya. Maksud gue, lo kan manusia ya, dikasih akal pikiran. Minimal kalau udah dapet handphone sama duit cabut aja lah ya, ngapain sih sampai nyiksa orangnya gitu loh. Mungkin dia pengen mobilnya kali. Nah bagusnya mungkin Allah sayang kali ya sama si bapak. Kata bapak tuh pas dia lagi pengen digotong gitu, tiba-tiba datang kayak driver ojol juga, teriak-teriak gitu, teriak-teriak gitu. Akhirnya dia bisa diselamatin. Nah akhirnya tuh dia dibawa ke rumah sakit mana ada tuh, terus nggak diterima, susah. Akhirnya dia ke Fatmawati kalau nggak salah deh. Nah, yang tadi Bapak bilang operasi-operasi itu tuh dia emang dioperasi, dan kebetulan banget tuh pas lagi ngumpul-ngumpul tuh ada salah satu temennya, makanya dibantu juga gitu. Dan alhamdulillah Bapak selamat sih, sehat-sehat terus ya buat Bapak yang gue nggak sebut namanya di sini, gue sebutnya Pak Edi. Sumpah kita jadi inget orang tua kita sendiri ya kalau kayak gitu. Nah jadi tuh trauma si Bapak Edi ini, katanya sempat sebulan itu nggak narik karena ya trauma, dan mau nggak mau juga dia jalan karena kan posisinya tetap dia harus cari uang. Gue sampai ada takut juga, ada haru juga, ada sedih juga ya, karena segitu banget ya perjuangan orang tua ya. Maksud gue buat kalian yang orang tuanya mungkin driver ojol atau mobil online ya gitu, berdoa ya, berdoa biar orang tua kita tahu saudara kita, sepupu kita yang pekerjaannya mungkin Grab online, Gojek online gitu sehat selalu ya. Pokoknya didoain aja seperti itu. Nah sempat juga bapak cerita setelah dibegal itu dia sempat juga tuh hampir menjadi korban begal juga. Tapi alhamdulillahnya nih mungkin dia belajar, jadi bukan belajar sih, maksudnya memahami. Dan dia tuh apa ya, kayak udah ngerti gitu. Jadi katanya dia dapat penumpang dan penumpangnya itu minta di belakang, maksudnya duduknya di belakang. Tapi pas bapaknya itu nengok, katanya sih dia sempat kayak ngeliat tuh itu orang kok megang kayak tali gitu, talinya tuh udah kayak dipegang kanan kiri. Nah di situ si bapak langsung mengelabui sang mungkin calon maling ini ya, begal ini. Dia bilang, mas di sini katanya rawan ya gitu. Si bapak pura-pura gitu, emang kenapa pak? Iya, katanya sih banyak yang begal ya atau pencopet. Tapi alhamdulillah sih mas, di mobil saya tuh udah dipasang kamera. Langsung kata yang malingnya tuh, masa sih pak dipasang kamera di mana? Ada deh rahasia, soalnya saya tiap pengen kerampokan tuh selalu aman, teman saya pada ngikutin. Nah lucunya tuh orang langsung turun dan bayar, bener bayar itu ongkos grabnya. Tapi setelah dari turun mobil itu, nah sang yang tadi naik mobil itu tuh yang dituduh maling, yang disangka maling itu naik Gojek lagi. Nah si bapak langsung kayak berpikir, aduh itu ojol nggak aman, dikejar lah sama si bapak, diklaksonin tapi malah kencang itu si motor. Mungkin dipikir apa, abang ojolnya kayak ngapain sih nih orang gitu kali. Akhirnya si bapak bisa mepet si ojol itu dan sambil teriak, itu begal, itu begal. Akhirnya ojol itu berhenti dan yang maling itu kabur bener, dan pengen ngejar. Tapi katanya bapak jangan kejar gitu, itu bahaya, itu nanti kita malah dipegat gitu. Sumpah buat kalian memang yang kan gue balik lagi ya, buat kalian yang mungkin kerjanya malam terus harus pakai kendaraan atau gimana, tetap hati-hati dan berdoa di setiap perjalanan kalian ya. Karena memang mau gimana lagi ya, kita kan apalagi kalau kerjaan gitu kan kerja malam ya jatuhnya, atau security kan kerja malam. Pokoknya tetap sehat terus dan tetap berdoa ya biar kita selamat. Nah maaf ya, jadi kisah horornya tuh bukan dari makhluk halus ya, tapi ini dari manusia. Karena bagi gue tuh yang paling serem memang manusia ya, bukan setan kalau kata gue. Karena manusia tuh bisa membunuh. Kalau setan kan nggak bisa, cuma nakut-nakutin gitu, minimal pingsan lah. Pokoknya pesan gue buat kalian sekali lagi ya, hati-hati dimanapun kalian berada, jangan mudah percaya sama orang. Nanti kayak gue dibaperin, ditinggalin najis, curhat gitu. Nah buat kalian nanti gue bakal, mungkin nanti akan gue pengalaman horor-horor dari ojol, nanti bakal gue riset dan atau
nama-nama unik. Pokoknya gue siapa aja sih intinya ya, random ya, Wak. Di sini gitu memang lebih ke dominan cerita dunia pelangi ya, tapi kali aja biar kalian yang normal atau strike atau cewek normal, cowok normal bisa menikmati, gue bakal bikin konten tersebut yang lain-lain gitu loh. Jadi nggak fokus di konten yang dunia pelangi aja. Wah, segitu aja videonya. Buat kalian jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian biar kita saling kenal. Nah, tapi maaf ya misalkan kalian tiba-tiba kaget ada channel gue tuh ngebahas kayak itu, dimaklumi aja karena itu just content dan by yourself. Gue pengen jadi diri gue, tapi tidak melukai orang lain, intinya gitu. Dan tetap jaga perkataan kita ya. Kalau kayak gitu gue pamit undur diri. Salam najis.